Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ilham di channel Investment Geeks. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga portofolio kalian ijo-ijo dan gak merah-merah ya. Sebentar, gue lihat dulu ya IHSG. Kayaknya belum menembus resisten yang di atas ya. Bisa dilihat analisis gue di channel YouTube Investment Geeks juga ada. So, materi kali ini simple aja, pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman gue pribadi, dan juga mungkin teman-teman di sini juga sering bertanya, kira-kira berapa modal yang dibutuhkan untuk investasi atau trading. Nah, gue mau breakdown satu-satu, menjelaskan ada beberapa instrumen investasi. Yang pertama mungkin bisa dibilang saham, terus reksadana, dan juga emas. Ya, paling 3 itu aja sih. Nah, sebenarnya gue pun sendiri nggak pernah belum atau nggak pernah membaca bahwa ada patokan tertentu yang dibutuhkan, modal yang dibutuhkan untuk investasi. Tapi gue ada juga sharing-sharing sama teman gue yang lebih senior. Sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa modal yang ideal, ya gue bilang nggak tepat ya, tapi ideal untuk berinvestasi mulai belajar adalah 5-10 juta. Itu modal ideal. Tapi sebenarnya balik lagi, kita sesuaikan dengan kemampuan diri kita pribadi. Kalau misalnya emang sanggupnya nggak sampai 5 juta, ya nggak masalah juga. Kan gue bilang bukan modal yang seharusnya, tapi modal yang ideal. Kalau misalnya kita breakdown, sebenarnya modal minimal, ini ngomongin soal minimal ya, tadi kan ideal. Minimal berapa sih? Oke, kita ke reksadana dulu gitu kan. Reksadana modal minimalnya itu Rp100.000. Ada juga reksadana yang menjual unitnya itu dengan harga Rp10.000. Tapi modal minimal reksadana adalah Rp100.000. Terus untuk saham berapa, Ham? Modal minimal untuk saham sebenarnya, karena satu lot ini adalah sekarang 100 lembar, modal minimal untuk saham 5.000. 50 kali 100 ya 5.000. Cuma itu untuk saham-saham yang bernilai 50 perak. Tapi untuk sekuritas-sekuritas sekarang atau broker-broker saham sekarang, rata-rata kan untuk membuka akun minimal 100.000. Ya, itu modal minimal untuk membeli saham kita bisa dimulai dari Rp100.000. Nah, kalau modal minimal untuk emas berapa, Ham? Gue belum tahu detailnya apakah investasi emas ini bisa dicicil atau enggak. Gue belum tahu apakah ada platform atau apa gitu yang bisa nyicil investasi emas. Tapi kalau berdasarkan harga sekarang, emas yang berkisar 900-an, yaitu modal minimal kita untuk membeli emas 1 gram ya. 1 gram apa 0,1 ya. Pokoknya kalian lihat aja deh, kalau nggak salah harganya sekitar 900 ribuan gitu. Kalau misalnya ditanya gue modal mulainya investasi itu berapa, itu 500.000 gitu. Gitu sih, hal sesimpel itu. Balik lagi, kalau modal ideal 5-10 juta. Kenapa? Karena gini, logikanya adalah kalau misalnya kita profit, entah itu di instrumen apapun ya. Kalau profit misalnya kita sekarang 5 juta, profit 10% itu 500.000. Bisa aja kita dengan modal 100.000, tapi kalau misalnya profit 10% ya kita cuma dapat 10.000 gitu. Tapi itu profitnya ya. Kalau misalnya lossnya juga seperti itu. Misalnya kita punya 5 juta, loss minus 10%, kita kehilangan 500.000. Cuman kalau misalnya modal kita 100.000, nih kita kehilangan hanya 5.000 rupiah gitu sih. Jadi semakin banyak modal juga returnnya semakin banyak, tapi risikonya juga semakin besar. Sebenarnya disesuaikan lagi sih. Kan gue sebelum video ini juga bilang kalau misalnya investasi itu jangan pakai hot money gitu. Pokoknya investasi itu, duit yang kita gunakan untuk investasi itu, mindset kita adalah merelakan untuk hilang. Ya, 100%. Kurang lebih segitu. Gitu sih modal idealnya 5-10 juta. Modal minimalnya gue bisa ketok 100.000 untuk saham dan reksadana, tapi saham mungkin 900.000.
ya tergantung harga di pasarnya berapa sih gitu. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya tentang investasi atau finansial, kami juga ada komunitasnya, nanti bakalan gua tulis di deskripsi bawah. Di komunitas ini kami lebih menjelaskan atau sharing tentang finansial, lebih cenderung untuk sementara ini ke technical analysis. Abis itu ya ada juga pelaku-pelaku kayak trader forex, trader crypto dan sebagainya macamnya juga ada di situ. Terus ya sharing-sharing aja, belajar gitu. Visi misi komunitas kami adalah ingin membantu atau sharing ke teman-teman semua yang pengen belajar investasi pada ngumpul di sana gitu. Jadi wawasan kita jadi luas dan juga kita menjadi pelaku atau investor ataupun trader di Indonesia gitu. Ya jangka panjangnya membantu investor Indonesia untuk naik sih gitu. Jadi banyakin lokalnya daripada asingnya. Gitu aja, semoga materinya bermanfaat. Gue Ilham undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode berikutnya. Oh iya, lagi masa pandemi ini, kalau misalnya teman-teman kalian atau sekitar kalian ada yang punya usaha, gue saranin beli aja dulu ke teman-teman kalian gitu, dibandingkan beli-beli di luar yang kadang kita nggak tahu prosesnya gimana, kesehatannya gimana gitu, makanannya bahannya bagus atau enggak gitu. Mendingan saran gue adalah selain kita menjaga kesehatan, kita tahu prosesnya apa, kita juga membantu teman-teman kita untuk sama-sama berkembang secara finansial. Gitu aja sih ya. Gue Ilham dari diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.